ada yang nengok begini. Itu orang ngebuang boneka sayang banget, masih bagus. Ntar Mama Ampet ambil tuh. Ntar ngambil dah, kita nyari itu dulu. Kirain boneka bener. Itu ambil dulu boneka tuh Mama Ampet. Jadi pas diambil, udah diambil sama RT. Itu jenazahnya? Iya. Pas banget ajan. Yang punya rumah ini ngambil air sore. Itu belum ada. Mau mandi kan, terus mau nyuci baju apa itu ngambil di sumur. Kagak ada. Pas maghrib ya Allah Akbar tuh. Dia gini mau sholat kan ngambil air. Ada. Udah ngambang di situ. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan tentang urban legend nih di daerah rumahnya, di daerah Tangerang. Langsung aja kenalan, sebelah gue ada Kak Niken. Selamat malam Kak Niken. Iya, malam. Gimana nih kabarnya Kak Niken? Baik. Alhamdulillah. Oke Kak, ini kan bakal menceritakan ini ya kayak apa? Urban legend di daerah Tangerang Kota. Itu Tangerang Kota. Oke. Ini urban legendnya kan sosok ya Mbak ya. Kalau kita bilang apa? Wewe Gombel, tapi kalau di kampung kolong wewe. Oh, oke. Oh, wewe Gombel sama kolong wewe beda ya? Beda iya sebutannya. Oh, sebutannya beda tapi sama ya aslinya. Sama jenisnya. Sama-sama nyulik ya. Oh, oke. Nah, berarti Mbak ini bakal menceritakan tentang kejadian yang di Tangerang ya. Dan itu ada mitos warga sana penampakan wewe Gombel kita sebut, dan wewe itu menculik anak-anak sana kecil, ya. Kalau boleh tahu tuh korban sampai berapa? 4 anak. Buset. Itu yang diculik jaraknya berdekatan atau agak lama-lama? Enggak sih, ada yang satu bulan di jaraknya, ada yang sampai 2 bulanan gitu, baru ada lagi yang diculik. Buset. Berarti itu masuk sering ya? Iya. Oke. Itu tahun berapa tuh? 2007 akhir, 2008. 2007, udah lama banget berarti ya. Buset. Nah, emang lagi marak-marak gitu kalau tahun segitu. Lagi ini lah banyak pengalaman apa? Iya, banyak kejadian aneh ya. Masih horor ya kan. Sekarang mah jarang ya kalau wewe itu. Bener-bener. Dan tahun segitu juga mungkin kasusnya masih nggak viral ya. Karena masih akses media sosial masih sedikit. Oke. Nah, itu kejadiannya berarti tetangga atau ada warga sekitar situ aja Mbak yang diculik itu? Warga sekitar sih. Warga ya di situ, kampung itu. Oke. Dan ini di daerah Tangerang Kota ya. Tangerang Kota. Untuk detailnya nggak kita kasih tahu ya Mbak. Nggak usah. Oke. Udah nih, tahan dulu nih Kak ceritanya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Kak Niken nih, simak terus sampai habis, jangan di skip. Dan sebelum mulai nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Kak Niken di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi di Tangerang Kota ya ada kampung. Lumayan sih kampungnya tuh luas gitu. Maksudnya ada kayak RT RW-nya juga banyak gitu. Terus ada 2 kampung, jadi kayak kampung sebelah, ada kampung sebelah. Nah, dulu itu kan tahun 2007-2008 ya, masih marak lah kayak horor ya. Iya, banyak kayak namanya juga rumahnya masih kampung, terus pohon-pohon tuh masih gede gitu, sama banyak lapangan tuh masih pohon-pohon rimba lah gitu ya. Iya. Jam dulu tuh masih gelap banget Kak. Sampai ada tuh yang tetangga gitu tuh kalau mau ke musola atau sholat atau ajan gitu tuh pasti ngeliat ada aja gitu. Ada yang duduk di depan rumah orang kayak nyamar tengah malam. Terus juga ada yang gue di pohon-pohon tuh seringnya. Sering berseliweran ya, karena gitu ya? Iya, dulu tuh rumahnya kan masih deket pohon nih gede. Satu rumah itu depannya gede banget gitu. Jadi masih ada pohon gitu. Ada sumur tua. Nah, gue gitu. Kalau siang juga serem, sepi. Emang sepi dulu tuh, banyak banget yang sampai kalau kemana-mana juga kalau dipesan abis maghrib jangan kemana-mana.
Kayak gitu, soalnya emang banyak kejadian dulu tuh. Rawan ya. Iya, dulu ngaji aja ya, ngaji itu sampai diantar, dijemput, kan emang takut gitu. Masih sepi kampung itu, sampai sekarang juga masih kampung sih. Oh, okay. Sampai sekarang masih kampung, pohonnya juga masih gede-gede. Masjid tuh, apalagi kayak di masjid tuh kayak ada aja yang nyerupain di situ tuh, di masjid. Jadi kalau kolong wewe itu emang adanya di situ. Di daerah situ? Iya, emang udah penuh situ. Ada yang ngomong, siapa yang dulu matinya jadi enggak tahu, emang adanya di situ. Jadi asal ada anak-anak yang main kayak lupa waktu itu udah diwanti-wanti banget, kayak diperingatin, jangan main apa itu gitu. Banyak sih temen yang sampai sekarang masih percaya kalau kita masih percaya di situ ada. Karena sampai sekarang tuh dulu ada, jadi rumah temen satu rumah itu emang penunggu apa emang ditaruhin sama orang di situ, emang ada penunggunya, ibu nenek-nenek gitu. Itu kalau suka ngelaga orang kayak nyamar gitu. Oh, menyerupai. Jadi meninggalnya itu, nah ada yang ngomong itu penunggu situ asli, tapi ada yang ngomong juga itu meninggal pas lagi menstruasi. Oh, jadi gentayangan lah, adanya di rumah orang, ada di situ. Kalau jadi dulu tuh kan dia habis meninggal ya, ada yang ngelihat, selalu ada yang ngelihat. Yang nggak tahu sih tuh kalau wewe apa bukan ya, pokoknya sama badannya gede, rambutnya aut-autan. Itu ada yang ngomong, itu kan di rumahnya itu disamarin namanya ya, si Emai ada yang duduk, rambutnya masih basah. Itu jam 4 subuh. Ada yang pas itu katanya, iya kalau gue mau ke musola ya, gue mau lewat itu ada di situ rambutnya basah. Jadi dia itu meninggalnya lagi menstruasi, jadi darah kotor ya mungkin. Itu jadi gentayangan di situ Kak. Banyak yang lihat ya? Banyak, nggak satu orang doang yang lihat, satu doang nggak. Tuh hampir ada aja yang lihat. Kayak ada di sumur, kayak ada nyuci nih, lagi nyuci. Woi lu bocah jangan main sembarangan lu, ntar ada itu. Dia mah nyebutnya kunti ya. Sini juga Kunti sih ya, kunti gitu. Tapi jahil. Itu jadi kejadiannya pagi. Diculiknya. Emaknya kan apa sih dagang sayuran. Otomatis kan gelap-gelap udah ke pasar lah belanja ya. Pas itu belanja ke pasar, adanya ngikut nih yang di ininya korban. Pas itu ngikut udah minta segala macem, katanya minta baju putih, minta beliin baju putih, beliin mainan, sampai emaknya ngomong, lu buat apaan baju putih udah banyak, mungkin udah pirasat. Habis itu kata dia gini, enggak mau ini aja apa, buat main. Itu umur 5 tahun yang diculiknya, rambutnya keriting cakep deh. Udah gitu ya, ya udah beli tuh, emaknya belanja lah, fokus belanja ya anaknya, beli mainan beli apa tuh, pulang ke rumah jam 7 lewat, jam 7:30. Ada kakaknya displesetin ya namanya Nur. Nur ini keterbelakangan mental. Jadi kayak nggak gila tapi idiot. Yaudah nih lu main dulu sama mpok lu, kata mainnya ya. Mam mau ini dulu rapin dagangan, main rapin dagangan tuh sampai jam 8. Adanya ngomong, teh mau mie. Kata tetenya namanya orang gitu ya. Ya udah ntar, gini aja ngituin kuku. Kata mamanya mau apa ya? Mau mie. Dimasakin tuh mie. Pas itu ya udah, Nur lu jagain adek lu ya. Ini mau masakin mie dulu. Masakin mie-nya juga lama itu mungkin. Lodoh lagi udah pirasat ya. Lu mau? Empoknya ditawarin, lu mau? Iya mau. Ya udah tuh masak 2 kan, lama lah. Main aja sih tuh main, terus udah gitu. Emaknya keluar nih, udah mateng ceritanya. Adek lunya mana nih? Mie-nya udah mateng tuh di situ. Itu tadi sama ibu. Ibu mana ya? Ibu mana lu? Itu tadi dibawa sama ibu pakai dasternya, badannya gemuk. Bawa boneka. Ya udahlah, kata emaknya mungkin tetangga ya, namanya di situ baik orang kan, masa walaupun kampungnya begitu tapi tetangga padet. Ya udah, emaknya tetep tuh dagang, ada yang beli sayuran, ada yang apa. Sampai jam 9-an gitu. Itu adek lu mana, cariin. Ya, ibunya ibu siapa? Takutnya nggak kenal kan namanya culik. Dulu kan culik juga banyak. Iya benar. Udah gitu. Tahu orang sama ibu, namanya orang gitulah, suruh jagain. Tahu orang sama ibu. Ibu-ibunya maksanya dia langsung dituntun.
Ada itunya bau boneka. Dia ngomong nih sama lakinya, si samarin ya namanya si Mila ya. Mila dibawa sama ibu-ibu. Lah, empo apa kali tuh nyebutnya, empo Mai kali itu udah nyariin tuh Manya. Kagak ada deh, biarin ntar kali ada. Ntar namanya sini mah suka dibawa-bawa tetangga ya. Cakep. Ya udah sih, Nur ini yang keterbelakang mental mah udah mandi, udah apa ya, dia mah belum pulang juga, sampai minyak udah melar. Udah gitu. Lah belum pulang-pulang juga, bocah kemana ya? Sampai jam 12 tuh. Dia coba yuk, cariin yuk. Lu yang tahu kan ibu-ibunya mana? Nah tadi apa? Ini nggak tahu lah, pokoknya ibu-ibunya badannya gemuk, tinggi banget. Lewat situ kali, namanya dulu kan ini kan kuburan. Ini kubur-kuburan, ini pohon kayak ini lapangan nih, rumah dia tuh ada lapangan sama sompang kecil yang tetangga juga lihat. Dia udah cari nama dia ke tetangga satu-satu, nggak ada. Nggak tahu lah, kita ngapain pagi-pagi bawa anak orang ya, mendingan dia ngerapin rumah. Kemana ya sampai gitu, belum disiarin, belum lama ya. Cariin ke rumah saudaranya, cariin ke sono sampai sore tuh, nyariin sono nggak ada. Cariin ke musola, ke bagian-bagian yang kayak tempat main dekat apartemen mana, nggak ada. Nggak ketemu ya? Nggak. Gitu. Lah ini lu kemana ya adek lu? Udah di situ Maya udah panik, udah keringet dingin gimana sih dia ngomong sama orang juga udah nggak ngeruin. Pada akhirnya warga ngumpul kan, siarin aja. Akhirnya disiarin. Ada yang lihat nggak ini anaknya namanya ini pakai baju putih, emang pakai baju putih ya? Kerok. Oh cewek ya? Cewek. Rambutnya keriting kayak boneka, dah cakep. Udah gitu, empoknya mah biasa aja, namanya orang gitu yang nggak merasa bersalah, apa gini aja. Orang dibawa ibu, masa nggak dikasihnya? Orang dikasih boneka. Udah gitu, disiarin tuh Manya udah. Lu ada gitu ya, mana gue ini yang normal, yang ini doang. Akhirnya kata lakinya sabar gitu. Nah jadi dia ke orang pinter. Pas lagi disiarin tuh dia langsung, ayolah udah anterin gue ke orang bisa. Suruh nyebar duit. Gope-gopean lah gitu ya, nyebar duit. Pada diambilin tuh gitu, nggak ketemu juga. Suruh keliling pakai nama kan, emang ya itu syaratnya. Jadi dia keliling itu pakai kain doang bawa nambah, jadi digini-gini, jadi biar tuh setannya ngeluarin. Keliling kampung ya, sampai ke dari depan nih, dari RT 1 sampai RT 6 pokoknya keliling. Empo itu ngapain sih? Itu anaknya kan nggak ada, sampai siang, sampai udah jam sore, udah jam 3-an ya. Kagak ada, emang kemana? Tahu yang jagainnya begitu, tetehnya kan begitu ya. Akhirnya udah tuh, kata dia gini, lah kemana ini anak kita? Orang pintar juga sampai nggak ngedeteksi loh. Ini adanya sama siapa dibawa? Soalnya yang tahu kan tetehnya. Katanya gini, emang ibunya ciri-ciri gimana? Tinggi, pakai daster. Itu nyamar tahu jadi orang. Ngerinya. Yang ikut aja tuh bocah, kagak bilang lagi. Tadinya kan itu kata Manya, lu bilang dulu mau ngikut sama siapa tuh. Ada lu ngikut siapa tuh bilang. Jangan lu main bawa aja boleh gitu kan. Orang begitu aja dia main stres ya. Tadi gini, orang baik ibunya. Baik sampai sekarang gak dipulangin lu nih di sore. Akhirnya kata warga gini, ya udah teh jangan receh-receh dulu. Takutnya ketahuan ke kampung sebelah kan gak enak. Ada apa gitu, takutnya juga jadi gimana gitu ya. Ya tapi anak gue dia gak ngerti deh, amanya gak ngerti. Tapi anak gue gimana? Mana anak satu-satunya yang normal. Yang begini sih, ini nih ngejagainnya. Akhirnya saudara dia ngumpul tuh semua. Cariin lagi, masih dicariin ke deket. Kan ada ya mall deket apartemen. Masih cari situ karena takutnya dibawa ke situ sama orang jahat. Gimana kan situ sepi. Deket ada empang-empang. Pas itu dicariin sampai situ nggak ada juga. Ada yang ngeliat tetangga gini. Oh si Mila tadi ada yang bawa jam 8-an ya. Kita panggilin ya. Dibawa siapa, kirain kita mah uaknya. Orang namanya juga saudara, takutnya kan masa kita nggak bolehin sih. Pasti taunya ada tetangga yang lihat ini, lah itu mah bukan ini kali, lu setan.
Soalnya waktu itu di kampung yang itu juga ada yang katanya hilang. Sampai sekarang gak ketemu. Cuma gak diusut lah ya. Pokoknya tuh emaknya udah rela aja mungkin. Iya bener lu kata dia yang anak hilang nih. Serius? Iya terus gimana? Ya dia mah ya udah meninggal ya meninggal aja. Gak diusut lagi. Tapi katanya sih dibawa setan. Biasanya itu lu selidikin dulu. Siapa yang bawa? Tanya si ininya tetehnya. Kirain gue mah uangnya orang gak apa-apa ya. Dia takutnya saudara masa gue larang gitu kan. Nah terus ternyata si yang tetehnya ini ngomong, mukanya pucat banget ibunya, bawa kain, gendong kali. Tadinya mau dituntun, tadi pas kesonain katanya bawa kain. Wah kata emaknya kemana ya? Sampai udah rame-rame begitu pada ngomong, takutnya ini mah kalau ngewek, takutnya lu. Walaupun mitos ya kan belum pada ini mitos kali gitu. Cariin sampai ada mau maghrib kan ketemu ya abis maghrib. Ngeliat deh kayak ditaruh di semak-semak tuh dicari-cari nggak ada. Di pohon biasanya di pohon kan. Dilihat dari gini nggak ada. Di musola tua nggak ada. Di masjid nggak ada, pokoknya di mana-mana nggak ada. Di rumah saudara nggak ada. Ada yang lihat. Itu apa? Ke ini yuk deket kan sekarang mah toko kue udah jadi toko kue, dulu mah lapangan jalanan sepi. Kita ke situ yuk. Pas ke situ, ada nih comberan gede lewat. Rame-rame tuh orang, rame semua deh. Pokoknya rame banget dulu ngikut-ngikut ngeliat itu tuh rame. Ada yang nengok begini. Top, itu orang ngebuang boneka sayang banget masih bagus. Kata RT gini. Iya ntar mama mampet. Oh, ngejublek gitu. Ntar mama mampet ambil tuh. Ntar ngambil dah, kita nyari itu dulu. Kirain boneka bener. Kerok kan. Akhirnya masih keliling nih warga, nggak ada ya. Ada kan pohon bambu ya. Di situ tuh dicari-cari nggak ada. Sampai terus emaknya udah lemes udah pingsan berapa kali pingsan itu. Lewat lagi, udah yuk pulang dulu. Siapa tahu ntar malam ada kabar. Itu ambil dulu boneka ntar mampet. Pas diambil sama RT. Asik gini dia, diangkat begini rambutnya. Dia udah biru loh. Itu emaknya nggak dikasih tahu dulu loh. Itu jenazahnya? Iya. Emang bawa boneka taruh situ. Kalau nggak dicublekin. Oke. Oh dia megang boneka. Bener kata tetenya, dia megang boneka. Emaknya nggak dikasih tahu dulu. Oh belum tahu. Belum nih pas RT kan emaknya pingsan mulu yang nggak kuat batinnya gitu. Pas itu RT ngomong, ini mah si itu yang cari be. Pas itu, ya ambil sih tutupin dulu tuh pakai kain. Itu nggak dikasih tahu dulu, bapaknya udah tahu. Kata bapaknya lagi nih ngasih taunya gimana? Orang dia udah sesambatan ya, udah ngamuk-ngamuk gitu, udah tantrum. Pas itu diambil kayak gitu, pakai rok udah perkotor. Ininya kayak ada apa sih? Kayak orang gumoh. Udah pada biru. Pokoknya udah pada biru, matanya melotot. Itu kalau ngewe jahat banget dicumplukin. Rambutnya doang kelihatan, kirain tuh orang boneka. Namanya dulu kan orang ngebuang apa-apa sembarangan ya. Pas diambil, bilang-bilang baik-baik gini. Pok, itu maaf ya, ini mah udah gak usah nyari lagi. Lu gimana sih anak gue hilang gak usah nyari lagi? Kok pada nyari lagi? Ntar gue bayar berapa gak dia menit orang punya. Bukan bagaimana ya. Ada tuh saudaranya ngomong, bukan bagaimana po, si itu udah ketemu. Alhamdulillah dia mau ngomong alhamdulillah ya. Ada di mana? Si No ada di mana? Comberan. Itu mah dibawa setan. Si ini Nur ngomongin bawa orang. Bukannya ibu-ibu tahu itu mah kalau ngewe. Dibawa terus pas itu dia mau ngeliat jenazah langsung dipeluk itu, walaupun bogot juga peluk itu benar-benar. Kata dia, ini bohong kalinya, bukan ini gue mimpi. Enggak. Ini nyata po, kata dianya. Enggak, ini nyata po, ini emang si No emang dicublekin. Kita juga gimana namanya sama teman ya, terpukul juga sih. Jadi orang tua bilang, si itu udah ketemu. Tapi pada ngomong nih per keluarga pada ngomong, ini adanya di Comberan dekat yang mau di situ langsung ke rumahnya. Dikuburinnya malam itu juga ya, tengah malam. Tapi sebenarnya pengennya besoknya. Emaknya karena nggak mau anaknya dikubur, emaknya udah down banget di situ, udah blank ya.
jangan dikuburin. Ya gimana maksudnya mau dikuburin? Belum ikhlas lah. Orang tadi pagi masih sama gua ke pasar, kata dia. Ngapain sih? Tadinya bohong, ini lu sih. Jadi anakku tuh yang ini disalah-salahin. Anaknya kan yang tetenya nih sekarang makin parah. Dulu kan keterbelakangan mental ya. Ini udah gila. Gara-gara emaknya juga rada-rada udah jadi gimana gitu. Pas itu ya udah kuburin di ini nih dekat rumah dia kan ada tuh pemakaman keluarga. Kata dia gini, aduh kayaknya besok aja dah gue nggak kuat liatnya, kata dia. Udah pos sekarang ikhlasin, mau bagaimana juga emang lagi di kampung itu gak ada, udah ikhlasin aja. Dia demen kali sama anak empok, cakep bocahnya, lucu, bonekanya mesti pegang-pegang aja. Enggak benar kata si tetenya ini, emang ada itu dibawa boneka membawa permen sebenarnya, tapi permennya udah ini kayak gumoh. Udah meleleh gitu ya. Iya, udah gitu kata RT ya udah akhirnya ya udah yuk kuburin gitu. Itu emaknya masih ngamuk kak, karena yang terima lah namanya anaknya yang normal itu doang, itu gitu dibawa lagi. Cari ya mau nyariin yang mistisnya, mau nyariin apa? Kan goib nggak bisa lah dicari yang kayak gitu. Akhirnya udah dikubur tuh jam 12-an. Enggak sih, jam 11 lewat dikubur. Rame dikubur gitu. Boneka dibawa-bawa mamanya. Yang tadi dibawa sama anaknya. Iya, dicuci. Akhirnya dibawa mamanya. Katanya dia mimpinya, mamanya tolongin Neng ya. Tolongin, takut tuh di dalam mimpi mamanya pas habis ngubur. Tapi kan dikubur di samping rumahnya ya. Sampai sekarang mamanya kalau ingat itu suka ngomong sama tetangga itu kayak enggak ikhlas. Belum ikhlas. Sampai sekarang. Nyebar duit tadi 3 hari katanya, suruh nyebar duit terus biar legowo kali ya. Dia tuh masih pengen anaknya hidup, tapi ya udah susah. Iya lah. Udah gitu dia mimpi katanya anaknya minta tolongnya takut. Lalu di sininya tuh kayak ada bekas cakaran di mimpinya ini. Emang di jenazah juga kan nggak ketara ya, jadi banyak lumpur gitu. Ini pada luka biru melotot. Ini di mimpinya mah takut gitu. Pas bangun maunya si itu hidup ya agak, jadi kayak harus stres gitu juga ya. Tidur juga nggak tenang, kata dia gini, anak gua besoknya tuh sampai besok tuh udah nggak ini. Jadi ada anaknya yang begitu, maknya juga rada-rada. Jadi akibat kehilangan anaknya itu ya. Akhirnya kan lakinya ngomong, lah begini mulu mah mau sampai kapan? Katanya gini, iya tapi itu anak kita. Iya tapi tahu. Kenapa kata dia nggak anak orang yang dibawa? Mana gue tadi emang dia udah minta baju putih, gue nyesel baru ngomelin dia, katanya gitu. Namanya tuh bocah jam 8 pagi dibawa. Pagi, mentak mah. Yang pasti nyangkanya itu saudaranya. Itu kata yang lihat tuh gini, kalau itu tahu tuh setan gue tarik. Kirain uaknya, bocahnya gede aja. Ini akhirnya dikubur jam 12 kurang. Emaknya sampai sekarang masih tertekan. Jadi kayak stres dia. Juga ya, sama masih satu kampung. Lagi main hujanan. Jam 4 sore main hujanan. Itu sampai maghrib. Susah banget suruh pulang. Temannya wes pulang lu, besok sekolah ntar sakit. Aku ntar sakit kan. Iya aja. Pas itu udah sore nih, udah mau maghrib. Dia pulang. Sama itu juga nyamar, tapi nyamar jadi neneknya. Dulu kan nyebutnya matua ya. Katanya si Randy udah pulang. Udah, kata teman-temannya udah pulang, kata dia sama matuanya. Matua mana lu? Ini juga sama nyamar. Emang rata-rata kalau nggak itu nyamar. Pas ngaliknya ya. Pas ngambilnya nyamar. Orang udah pulang tadi katanya main basa-basanya, ntar sakit. Udah pulang dituntun. Pas itu. Lah pulang kemana? Ya udahlah biarin. Aku udah pulang kali, lagi di jalan. Kalau dia tetap dipulangin ke rumah, tapi bangun tidurnya udah udah kaku. Sama dia mau dipulangin ke rumahnya tidur. Bener dipulangin, diajak pulang. Tiba-tiba pulang atau gimana nih hilangannya? Enggak, jadi kayaknya kata dianya pokoknya nyamar jadi matua aja neneknya. Dia pulang biasa kayak ke kamar. Tapi nggak mandi lagi gitu, pakai baju tetap itu masih basah kan, basah kering ya, udah basah kering. Yang kata emaknya, lah iya bener bocah pulang. Dia mah bener dipulangin, tapi besoknya
nggak ketolong, maksudnya meninggal. Namanya dagang uduk. Nah itu pagi nih, udah pagi. Bocah dari semalam kagak sholat, kagak apa itu tidur ya, nyenyak bener. Katanya lu sekolah nih sambil mondar mandir kan dulu mah sambil ngitin dagangan ya, mondar mandir ya kagak ngeruin yang udah bangun apa belum. Terus tuh bangun ya, udah mau pagi. Bentuk lu kesiangan. Dilihat doang nih di kamar. Oh iya ada tidur. Bangun sambil udah beres di depan udah ada yang beli. Pas masuk di giniin udah biru juga, itu udah kaku. Pakai baju hijau, celana pramuka. Emang dia pulang sekolah main hujanan tuh sore apa malam. Kalau dia bener dipulangin, tapi pulangnya udah tinggal nama. Tapi udah nganterin nggak? Dianterin, sosoknya nyamar jadi neneknya. Tetap sama tetap katanya. Dan neneknya emang dari mana, kata dia. Lah gue mau kagak ngejemput bocah main hujanan. Pasti tanya, Emak ngelihat si itu entong lagi main hujanan, emak bawa ya? Kagak, gua mah abis ngituin berkat, ada yang hajatan, dia ngebantu-bantuin masak. Aduh itu katanya ada yang nonton, emak ya, ada yang ngomong kata bocah-bocah ya. Lah kata dia ngapain gua lagi main hujanan gua paranin. Tadi ya kerajinan amat, orang gua lagi banyak kerjaan. Pas itu kata dia, emangnya ngapa? Itu bocah kaku, sakit apa? Dia mah namanya orang kampung nggak hidup, kaku aja, sangkanya abis darah ya atau gimana. Yang bener lu pas itu meninggal, kata waknya. Jadi yang ngeliat itu bocah-bocah katanya dibawa aja, tapi dipulangin bener. Meninggal di rumah. Di kamar ya. Wah udah kaku banget, sampai sekarang gentayang. Jadi pas 2012 itu bapakku ya pulang kerja malam. Kayak kan naik motor lewat kuburannya, nggak ada yang nebengin, begitu. Ada yang nepak. Naik tuh bocah pakai baju hijau celana pramuka. Oh, si anak ini. Bocahnya tuh gentayangan, pasti dipulang. Duh, badan meriang gitu, puyeng. Tadi ada yang numpang kali, ada yang nepak sih, pakai baju hijau celana pramuka. Ya kata keluarga kita ini, lah itu mah yang di bawah lewe itu, yang kemarin meninggal kan itu bocah pakai itu. Masih katanya nggak lepek enggak, tapi bocahnya pucat. Mau kemana? Numpang sampai situ. Pas udah mau turun bapak cuma digini dong. Situ. Besok kan meriang nggak kerja, puyeng. Emang di kuburan situ kan sekarang udah jadi rumah kuburannya. Udah pada jadi rumah. Itu sampai 2015 tuh masih ada yang lihat aja. Masih sering nampak. Masih itu pakai celana pramuka sama baju hijau. Pokoknya itu dia kalau nampakin. Sama ya. Sama. Pakaiannya. Iya, ada yang ketok-ketok rumah juga itu. Nenek kita kan kalau keluar tengah malam ya. Namanya nenek kemana tengah malam. Itu kalau ngeliat bocah itu kayak baju hijau, celana pramuka, pendek, nggak pakai sendal, manggil-manggil. Gitu. Kayak orang menggigil tapi manggil lah. Gitu. Karena dia emang dibawanya pas lagi main hujanan. Sukmanya udah diambil. Jadi sama ya kalau mati begitu nggak tenang ya. Itu dia gentayang itu sama pakai bajunya hijau, celana itu. Pokoknya kalau dia ngeliat itu. Pakaian yang terakhir dia hilang ya. Terakhir dia dibawa. Tapi herannya dipulangin. Tapi jasadnya doang. Ininya mah enggak, tinggal nama itu. Dipulanginnya. Sama nyamar jadi itu juga. Sampai ada nih yang saudara kita, itu dia mah udah umur 8 tahun dibawanya mentak, udah gede ya. Pernah juga saudara ulang ngaji. Oke. Kalau dia mah enggak, jadi dia mah kayak ada bisikan ke dia naik ke atas musola yang zaman dulu kan musola atasnya masih tangganya juga masih lancip, terus iya. Masih jam dulu. Dia naik ke situ, kata dia kayak ada ngajak. Jadinya orang main sama si itu, jadi dia tuh kayak nyamar jadi temennya. Kalau dia mah orang gue disuruh ke atas musola kata dia, tapi di atas musola duduk aja. Kalau dia mah nggak mati, cuma di atas musola logika aja sampai jam 11 malam ngapain? Dia diem doang sih. Iya, kata dia kayak ada yang suruh dia main situ. Emang kalau ngewenya tuh adanya deket-deket daerah situ kan, itu masih deket sama yang almarhum yang si ini Mila ini. Besok kata mamanya gue nyariin cuma nggak disiarin. Mau nanya doang sama temen-temennya kemana, ini bocah kagak ada.
nggak ada yang lihat itu sama sekali. Pas itu dia ngeliat tuh marbot. Iya, di musola kan ada yang bersih-bersih. Lu ngapain? Aku orang di sini ada yang nemenin. Siapa lu yang nemenin di jam 11 begini? Lu pulang lu. Ntar mau cari nama lu tadi habis ngiderin kampung nyari. Enggak lah, kata dia orang di sini enaknya ada yang nemenin. Begitu kata, lah ini bocah ngapa? Begitu kata tetangganya gini. Itu mah anaknya Mpok. Ada di situ, tadi cari nama lu. Lu dari kapan sih? Dari maghrib, dari mau isya sih ya, kan pulang ngaji. Jadi dia naik aja situ. Jam 11 udah begini aja. Sama kayak orang linglung. Akhirnya kata bapaknya gini, kalau diajak siapa-siapa tuh jangan mau. Turun tuh, disuruh turun gak mau. Itu bapaknya disusul ke atas musola baru mau. Emang tadi kenapa ya? Enggak, tadi tuh nyamar. Jadi ada temennya juga, katanya ke musola yuk. Tapi pas udah nyampe musola temennya nggak ada. Terus kata dia cuma ada kayak bisikan ke atas musola. Udah suruh naik. Naik lah, namanya bocah gitu kan, dia naik. Ya duduk aja sih tapi jam 11. Aturan mah kalau nggak ketahuan nama yang bersih-bersih mah yang nggak tahu juga deh. Takutnya dijorogin namanya musola kan atasnya. Itu udah hampir kayak duduk di ininya, langkannya, takutnya dijorokin. Kita juga kadang sampai begini sih, ini kampung gini amat ya banyak orang. Kayak lu kalau habis maghrib udahlah jangan. Sampai pernah lo berapa hari nggak pada ngaji. Saking takut. Kalinya ngaji, ada saudaraku juga sekalinya ngaji dianterin, terus dijemput sampai bapak nungguin. Saking takutnya nyamar, soalnya yang udah tuh nyamar. Jadi kasihan yang ini yang ditinggal nih, yang ditinggal itu kan sampai kalau itu keliling kampung ya anak gue mana gitu. Ini tetenya sekarang parah. Nah itu yang ini ya saudara. Ini ada lagi, ini selang 2 bulan. 2 bulan dari yang apa? 11,5 sih. Cewek. Kalau dia tuh diculiknya jam 12-an siang deh itu kayaknya. Itu emaknya nyuruh beli telur gitu ke warung. Itu kata emaknya, dia beli ya namanya dia. Dia bawa itu, dia umur 6 tahun. Cewek rambutnya dikuncir, kayak bajunya kayak celana panjang. Habis mandi, ya beli itu gitu telur mau makan. Beli itu. Habis itu sampai kata dia apa? Kalau dia tuh nyamar jadi emaknya juga. Oh, emaknya si korban ini. Tapi nyamar itu kata dia mama galak. Agak galak. Nah pas itu katanya nyamar tuh ada yang lihat juga tetangga. Itu tadi mau kemana? Udah rapi ya. Mau kemana apa? Nong bocah gue suruh beli telur. Katanya gini. Nah itu tadi bukannya dibawa? Enggak, apaan sih? Katanya ini bocah belum pulang-pulang. Dari jam 12 sampai ke deket asar. Itu belum pulang juga dari warung. Ya warung kan deket lah. Orang katanya mau teteh tadi kesonoin sama maknya. Enggak, demi Allah, gue punya anak bayi, ngapain sih gue kelayapan siang-siang. Akhirnya seplak ada yang lihat gitu, emaknya nyari juga, sama nih nyarinya ke tetangga juga, pasti otomatis ke tetangga, ke temen. Nah temen-temennya ini saudara kita, temennya yang si korban kan ngikut tuh. Kalau ngelihat si Tia? Enggak. Tanya lagi nih, lu ngelihat si Tia? Kagak. Tadi katanya ada yang lihat sama teteh. Orang katanya si Tia mau sama emaknya ya mau pergi, takutnya ke pasar. Yang dulu nyebut ke pasar yang ngikut naik angkot gitu. Ci kagak. Terus udah gitu cariin juga. Sama kalau dia sampai ke orang pintar. Sampai keliling juga. Keliling kampung ya? Iya, bawa nampan sama. Kalau dia nggak pakai kain. Kalau dia pakai baju biasa, tapi bawa nampan diginiin sama ngintuin kembang. Itu belum ketemu, mana hujan. Kan otomatis berhenti dulu lah ya nyari. Jantungannya sama udah nangis aja cariin ke saudara kita, katanya nggak ada. Si Tia kemana sampai jam segini belum ada? Nggak tahu. Takutnya kayak yang udah. Ya kan, takutnya kayak yang udah lu adanya si itu Nur. Katanya gini, enggak lah jangan sampai, kata dia gue suruh ke warung dong, masa sih sampai dibawa juga. Siang yang mentak mah. Jadi tuh dia di rumah juga emang sering diomelin. Jadi tuh bocah
Kalau ada emaknya tuh takut gitu. Akhirnya katanya dicari tuh sampai sore, itu nggak ada juga, disiarin juga. Dia mah disiarin sampai berapa hari siarin karena emang seminggu kan dia nggak ketemu. Disiarin ini Tia belum pulang juga, tolong ya kalau ada yang lihat. Sampai geger tuh kampung. Itu anak po itu belum pulang tahu. Katanya dari disuruh ke warung doang. Tapi ada yang lihat mah dia memaknya. Kalau dia mah nggak bawa nikah, nggak bawa apa, bawa duit. Dia suruh ke warung kan. Siarin misalnya dia nyelin itu pasti info si Tia lagi belum ketemu. Sampai begini sih pokoknya kalau ada yang ngelihat mau keadaan mama gimana, karena yang udah ya mau keadaan kayak gimana, tolong kasih tahu. Belum ketemu tuh 3 hari belum ketemu, makanya masih ke orang pinter, disuruh kayak beli daun kelor dikeplak-keplak gitu, kayak keliling kampung pakai bawa daun kelor gitu, pohon bambu. Itu banyak syarat-syarat kayak gitu ya. Udah gitu kata dia lah ini gimana ya, dia mau di kelas. Gue mau udah ikhlas lah ini kalau misalnya si Tia nggak ketemu, karena mau di rumah juga tekanan juga tuh anak. Nggak ketemu 4 hari 5 hari itu nggak ketemu juga. Terus katanya disiarin lagi nih, kali ada yang ngeliat apa pohon-pohonan ditebang, tapi tadi di situ kan sampai dicariin ke Comberan karena yang udah di Comberan nggak ada. Apartemen juga katanya takut di Empang, itu kan ada Empang, nggak ada. Di musola nggak ada. Itu keluarganya sampai udah ikhlas aja Cok, ini makanya dibawa, takutnya diculik. Iya benar, Culik kali ya. Terus itu dulu sebenarnya yang paling viral tuh yang dia sih sebenarnya, karena sampai seminggu paling lama ya. Paling lama, yang lain kan durasinya ini udah ketemu sore maghrib. Kalau dia enggak, minggu tuh sampai keluarganya kalau lewat belum ada kabar belum. Akhirnya itu mah sama, udah ada yang ngomong itu mah sama kayak si itu anaknya adanya si Nur. Nanti kita ya jangan pada begitu apa kata temannya, tapi kita mau udah ikhlas sih, kata dia. Mau gimana juga Nyai ya, kita mau udah ikhlas, mau anak kita gimana ya, emang di rumah juga mungkin tertekan. Soalnya kalau dia tuh kan ketemunya di ini sumur. Oh yang terakhir ini sumur sebelah mana tuh? Sumur samping rumah tetangga. Tapi sebelumnya belum ada tahu. Tetangga kan ngambil air situ. Yang punya sumur. Yang punya sumur ya, tapi belum ada. Itu kayaknya baru dibawa-bawa dulu. Pas itu baru selama seminggu ini sumur ini nggak ada apa-apa. Belum tadi. Iya. Makanya pas itu kaget karena sebelumnya ngambil air nggak ada apa-apa. Nggak ada binatang-binatang doang, katanya. Gue nyerok air terus itu emaknya kalau nyuci ngelamun ya. Kalau biar apa ngelamun apa sempet nggak keluar rumah. Daun banget lah. Kata yang punya rumahnya, orang selama ini kagak ada di sumur, ngapain sih gue umpetin? Itu dibawa-bawa dulu. Mungkin dibawa keliling dulu. Yang parahnya itu ada yang ngeliat, tapi orang kampung sebelah. Ngeliat gimana tuh? Katanya sih emang kan kenal nih emaknya. Emang amat ceteh, keliling aja tuh. Bocah dituntun, itu mungkin lagi dibawa-bawa sama setannya, cuma nyamar di mata orang emaknya. Nah, kata dia begini, berarti bener ada yang ngomong, katanya itu jadi emaknya gitu. Dituntun tuh dibawa-bawa mau kemana, nyautin kagak dari sini. Cuma udah beda, nyautinnya nggak kayak biasa. Si Teh itu sekarang mah sombong kayak nyautin sama si Tia, dibawa ya kan logikanya kan kata dia gue punya bayi ya, otomatis kalau gue keliling-keliling bawa bayi dong, bawa anaknya nggak ada lagi kan ya. Pas itu kata dia keliling tuh sampai deket apartemen, sampai deket mall itu, keliling diajak, itu ada yang lihat emaknya. Tapi kalau ada yang habis ngeliat tuh jalannya cepet-cepet banget, udah ngilang aja. Kayak jalannya tuh bocah udah dibawa udah pucat, temen udah meninggal pas hari itu juga mungkin. Dibawa-bawa pas dicuplikin ke sumur itu pas minggu. Ada yang ngeliat juga, ada yang ngeliat lagi beli nasi, pokoknya keseharian. Kata dia orang sama bohong, hilang gimana orang sama dia di bawahnya. Dilihat sama emaknya ya. Kata orang-orang juga, orang sampai nenek kita juga ngeliat. Lu nyariin apaan bukan sama lu? Kagak Nyai, beneran kita kagak bawa-bawa. Itu kemana ya bocah? Kan dia mah emaknya nggak lama dari itu kan udah ikhlas ya. Tapi sebulan dari itu emaknya meninggal. Mungkin sebenarnya ikhlas nggak ikhlas sih, mungkin kepikiran. Pikiran gitu. Pasti lah.
Akhirnya pas udah mau seminggu nih, warga nyari. Karena ini udah nggak lazim, udah seminggu. Iya benar. Jadi cari aja lah, ini emaknya kagak ngaku sih, keliling-keliling. Pas itu cari, yaudah yuk cari gitu. Sama nih kayak yang si ini, Nur adiknya. Cari juga. Cari ada yang kesini juga nggak ada juga kan, itu susah ya. Akhirnya yang punya rumah keluar mau ngambil air, itu tadinya belum ada. Pas banget azan. Yang punya rumah ini ngambil air sore, itu belum ada. Mau mandi kan, terus mau nyuci baju apa itu ngambil di sumur, kagak ada. Pas maghrib ya Allah akbar tuh. Dia gini mau sholat kan ngambil air. Ada. Udah ngambang di situ. Udah kayak ini ngambang gitu kayak. Udah busuk. Busuk enggak? Kan karena dia baru ditaruh. Oh iya. Iya. Tapi nggak busuk berarti? Enggak. Karena udah seminggu kan. Ya seminggu kan dibawa-bawa keliling ya. Mungkin kalau emang kejebur, pasti kan busuk, bengkak ya. Iya, cuma itu kayak ngambang doang. Oh sebelumnya yang punya rumah udah kayak dilemparin tuh, tutup yang sumur kan ditutupin ya biar nggak ada yang naik-naik ya. Dilemparin. Ini anaknya si ini yang itu nyariin. Orang kontrakan kan, dia mah orang kontrakan. Ada di sini, tadi mah nggak ada. Udah keluarganya tuh tak mau nutupin, takutnya gimana, takutnya kalau ngebuka di situ juga takutnya dia yang sangka ngumpetin. Masih seger, tapi udah ya begitu kaku dikit, tapi masih seger karena dia baru taruh. Kayak baru ditaruh ya. Baru dilemparin. Iya. Tapi udah nggak bernyawa. Udah nggak sama ya, udah nggak bernyawa. Dibilangin tuh, teh assalamualaikum yang mau ngomong baik-baik. Ya kan ke masjid dia katanya ini ya. Ada di sumur kita. Emaknya di sini udah gimana ya? Mau kaget juga udah nggak berekspresi. Di sumur gimana? Kemarin kata lu nggak ada ya? Emang kemarin nggak ada, sore aja nggak ada apa-apa. Ini baru ada pas maghrib, pas azan tuh dilemparin kali. Ketemu di situ ada. Kemarin belum bengkak ya. Enggak, orang kata dia tapi masih seger, kata orang masih baru seger. Baru meninggal ya. Baru ditaruh. Sampai gimana tuh orang sampai pada ngepres ya, misalnya sampai pada nggak terheran-heran sih. Ini apaan sih, ada apaan gitu. Orang tadi gak ada, coba kalau diliatin sore dekat sumur, lu ngeliat kali lagi dicublekin. Pas azan gua mau ngambil udu tuh ada bocah lagi di situ. Dia mah tapi enggak melotot, enggak, udah merem. Merem. Posisi mayatnya itu dia tengkurap berarti. Iya, tengkurap. Di sumur ya? Enggak terlalu tengkurap sih, kayak miring gitu. Oh, oke. Masih seger, orang baru ditaruh. Ini bawa-bawa dulu keliling, orang banyak yang lihat. Iya, mungkin. Sampai orang pinter juga, sampai gimana ya, dia kan nyebar duit juga suruh ya. Nyebar duit, pakai nampan, apa itu. Terus selendang apa tuh, kayak pakai syarat-syarat begitu. Dan seminggu baru diliatin adanya di sumur. Sampai sekarang sumur ada. Nggak ditutup? Diinin. Nggak dipakai sumurnya. Udah daun-daun semua tuh. Udah kering tapi. Tapi kalau lewat situ masih. Cuma lubangnya aja. Iya. Kan dia orang kontrakan ya. Ya pas kejadian itu emaknya seminggu itu kan pulang ke kampung Cianjur. Udah, pas itu infonya katanya meninggal. Gila sih. Berarti dari yang pertama sampai yang keempat ini berarti ya korban. Itu ya selamat cuma satu ya. Dan saudara ya berarti mau kan nikah? Iya. Cowok. Sampai sekarang juga dia kalau dikasih tahu itu inget-inget ya. Iya dulu kata dia, gua di atas musola ngapain? Iya. Tapi dia berarti nggak sadar nih sampai sekarang, dia tahu nggak sih yang bisikin dia siapa? Nggak tahu sih. Kata dia sebenarnya ada suara cewek. Oh, dia nurut aja. Dia ke atas musola. Orang temen lu pada di atas musola. Tapi dia ngeliat nggak sosok apa aja yang di atas musola itu? Enggak, dia tuh ngeliatnya nyamper jadi temennya. Oh, oke. Oh, dia berarti ngeliatnya cuma sama teman-teman nih di atas. Sebenarnya sih ada ya teman juga nih suka nyamper. Kalau dia mah nggak tahu dah namanya. Kan situ banyak orang-orang begitu ya, teman kita, tapi kayak rada-rada juga. Mau kalau siang tuh nyamper ke rumah gitu, bawa congklak, bawa apa gitu. Itu kata dia kalau sore ya, gue ngeliat, kata dia begini, itu di jembatan siapa sih, kata dia, depan rumah lu ya. Orangnya gemuk, tinggi. Kata kita gini, siapa lu?
tahu dong kalau sore dia namanya gitu juga ya bocongklak kalau main situ sendiri aja. Dia ngeliat tinggi gede dekat rumah kita. Kan dulu ada pohon jambu. Kalau dia mah gini ngeliatnya tinggi gedenya itu tapi palangnya terbalik. Maksudnya? Kakinya di atas. Oh, kayak salto gitu. Dulu kali ya. Di pohon jambu, di tapang kan ada balai ya. Dia udah dekat rumah lu tahu ada setan. Dia jujur-jujuran aja ngomong setan. Tapi kebalik ya? Iya, kebalik dekat pohon jambu, pohon nangka. Cuma kalau malam tuh nangka pada jatuh. Itu setan itu jahil semua kak. Gila, berarti daerah sono banyak juga nih sosok yang lalu lalang di situ ya? Banyak sebenarnya. Nah, kita juga sering lihat kalau tengah malam keluar, terus semenjak yang udah pada meninggal ini, udah pada dikubur, udah pada ini. Itu kalau itu ngelihat kan dia kalau malam itu mau ke pasar ya, kadang ngelihat itu ada yang duduk di ayunan. Bu, dia manggil nenek kita bu. Ya kan dia mah nggak diculik udah tua. Kalau anak kecil kan beda cerita diculik lah. Kalau udah gede berat. Kalau dia enggak, cuma nanya bu gitu. Kata dia gini, gue mah udah nggak heran sih kalau dia diculik-culik. Emang gue juga sering ngeliat ada. Yang pokoknya kalau tetangga kita tuh yang ngeliat orang wewe ini di Sompang ini. Sampai sekarang kalau kata dia masih serem. Sampai sekarang kan nggak dilampuin. Masih ada Sompangnya. Masih ada? Iya, rumahnya juga masih pada ada. Cuma kayaknya sih penunggunya ya, curiganya di rumah yang ini, yang lagi nyabutin rambut tangga. Adanya di situ. Selain neneknya yang meninggal, emang adanya di situ. Ya seringnya. Emang di situ, sama juga suka ngeliat di situ, dekat musola juga. Nah berarti yang meninggal terakhir tadi kan ibaratnya baru di sumur ya? Baru ditaruh. Baru ditaruh ya. Dan memang benar-benar itu seminggu dan jenazahnya masih kayak baru meninggal ya. Jadi kayak ibaratnya kalau orang mah ke mall diacak-acak dulu. Iya. Oh. Baru dianterin pulang. Tapi dianterinnya nggak ke rumah, ke sumur tetangga. Orang dia kaget dilemparin. Apaan sih nih? Yang punya sumur juga udah nimba dari kemarin-kemarin nggak ada. Jam 5 masih nimba. Katanya mau mandi, kan punya anak kecil. Mandi ngambil di sumur. Maghribnya ajan. Ayo sholat. Oh sholat ya, ngambil air dulu. Ada. Itu dia pengen minta air di musola loh. Orang ada lagi samping gimana sih? Lagi kayak ngambang di samping sih. Dan harusnya emang kalau misalkan emang kejebur dari awal, itu dia udah ngambang lah 24 jam juga pasti udah busuk. Harusnya udah apalagi kalau udah biru, seminggu udah apa ya. Nggak biru nggak apa tau. Kayak orang mau berenang nyebur baru. Dan masih fresh lah, ibaratnya masih fresh lah. Iya, tapi beda kaku aja ya. Kaku dikit ya, karena kan udah nggak bernyawa. Iya. Itu kacau. Ada yang ngomong baru dicemplungin kali. Coba lu tadi di situ ngelihat jam 5, jam setengah 6 lu duduk dah di situ kali lu ngelihat. Emang sebenarnya kata tetangganya ada suara sih sebenarnya, cuma dia nggak ngeh itu ada yang nyemplungin, ada suara plur gitu. Oh. Tapi kata dia mah kucing atau apa nggak ditutupin rapet, enggak setengah ditutupinnya karena dia lagi bolak-balik ambil air. Tapi dengar ada suara. Kayak batu dilemparin ke air, cepet. Oh. Iya. Kata dia emang, oh itu kalian tadi suara ya? Kata dia, tadi gue ngedenger suara. Baru sadar dia. Iya kata dia, tadi gue ngedenger suara tapi masa sih kata, ya kan siapa sih yang mikir itu orang diceburin. Taunya itu baru ketemu diangkat. Kacau sih. Pindah dia langsung 3 hariannya habis itu nguburin, pindah. Nggak mau ngorak di situ lagi ya? Pernah sih ke kampung ini pas 2000 berapa ya, 2020. Datang lagi dia. Kan ditanya, gimana dulu masih ingat nggak kejadian apa? Kagak dah. Bukan dianya sih, kayak bapaknya lah. Kan dianya mah udah nggak ada. Bapaknya ditanya gitu. Nah tadi juga kan yang dijeburin ke comberan gede lah ya, bisa dibilang yang bawa boneka tuh. Nah dia pas awal pergi emang bawa boneka apa cuman yang nyulik dia yang bawa boneka? Yang nyuliknya bawa boneka? Iya, jadi dia dikasih boneka. Oke. Kan kata tetenya gitu ya, dia dikasih boneka sama permen. Tapi sama ibu, nyebutnya ibu doang. Tuh mungkin ibunya tuh ngomong ke si tetenya ini mau ke situ dulu, ke sebentar kali. Bawa boneka dari ibunya. Dari ibunya. Dan ditemuin jenazahnya ada bonekanya. Ada. Tuh. Dia lagi megang. Masih dikekepin gini. Gila. Bonekanya boneka apa itu? Boneka Susan, kayak boneka Susan ya. Kayak gitu ya. Yang rambutnya keriting juga. Terus gitu
Kayaknya masih ada deh bonekanya mamanya. Dulu sempet dicuci sih. Oh, disimpan ya. Orang dia rumahnya sampai sekarang masih di situ. Orangnya, keluarganya ya masih di situ ya. Teteh, tapi ini sekarang udah punya anak lagi, cewek. Udah gede juga. Tetehnya sekarang makin parah. Oh, yang tadi ada gangguan itu ya. Parah itu. Gila sih. Berarti benar-benar kayak ada yang nyulik tapi bukan orang nih ya. Susah juga nih kalau dulu mungkin bisa kita kalau zaman sekarang mungkin bisa lihat CCTV, bisa ketahuan ya kan. CCTV-nya orang dulu. Iya makanya. Tapi yang menjadi penasaran kenapa semuanya ditaruh di air gitu. Rata-rata ditaruh di air. Iya. Makanya kan ada yang ngomong, coba cari-cari semenjak yang pertama, coba cari comberan, nggak ada, di pohon nggak ada. Pas itu ya baru ditaruh di sumur itu. Kalau yang itu kan dipulangin, yang pakai baju hijau mah dipulangin. Gila. Ya juga dibawa konteksnya. Sama juga sih ya. Kampung sebelah juga ada nih, cuma nggak diusut aja. Cuma kita nggak tahu ceritanya. Oh, di kampung sebelah. Ada itu dengar juga. lah ya, desas-desusnya. Iya, katanya ada yang dibawa kolong wewe. Tapi selamat nggak? Enggak, hilang juga. Tapi nggak tahu kemana kalau dia mah. Hilang aja. Hilang aja. Dibawa, iya. Gila sih. Berarti separah itu ya orang wewe nyulik ini. Dia tuh parahnya nyamar sih. Nyamar menyerupai orang-orang yang entah maknya atau saudaranya. Jadi orang pas ngeliat, wah sama ini, jadi aman. Makanya dulu kalau mau ngikut orang, pastiin dulu tuh orang bukan. Iya benar. Takutnya lu bukan kayak yang udah. Tapi rata-rata umur berapa sih yang pas diculik itu? Sekitar umur berapa itu? 5 tahun, 6 tahun. Sekitar segitu. Ini saudara kita dong yang 8 tahun. Udah lumayan tapi ya. Iya, sebenarnya udah gede. 8 tahun mah ya. Tapi tetap ada aja. Gile. Korbannya udah sampai 4, mungkin lebih kali ya. Sebenarnya 5, 6 ada cuma ya. Enggak ini juga sih, nggak tahu chemistry-nya. Cuma yang paling gegernya yang 2 nih, yang Siti sama yang si Mila itu. Apalagi sampai ada yang bawa boneka itu benar-benar benar yang dikata sama si kakaknya ini ya. Yang keterbelakangan mental dari bawah sama ibu dikasih boneka. Oh iya, katanya dikasih boneka. Terus lu bolehin? Iya, orang katanya ke situnya sebentar sampai maghrib. Iya. Gila sih, tapi yang biasanya kita dengar tuh wewe gombel kalau nyulik anak biasanya ditaruh di atas pohon. Biasanya. Mitos-mitosnya dulu tuh. Soalnya juga dulu ada yang lagi disusuin. Ada yang disusuin, entah dikasih. Kita mendengarnya dulu dikasih makannya belatung. Iya. Dikasih susuin. Nah, ini cuburin semua. Iya. Cuma yang satu doang diantar pulang. Kacau sih. Nyamar juga jadi neneknya. Tapi yang pas diantar pulang ini kan saudara Mbak ya. Maksudnya biasanya kan kalau habis diculik ke rumah ini kayak ada maaf ya oleng atau gimana itu, tapi sekarang gimana? Ya sekarang dia pernah sih olengnya tuh dulu pas habis baru-baru itu. Oh baru-baru itu. Jadi kayak orang atau kalau saya nyebutnya tenggelengan gitu ya, tenggeleng. Lu tuh gara-gara dibawa ke rumah ya jadi begitu. Tapi kalau sekarang udah gede jadi nggak terlalu. Cuma kalau ditanya-tanya soal itu, ya ngapain ya, gue dulu di atas musola. Masih ingat dia tuh. Biar musolanya masih ada sampai sekarang. Gokil. Itu sebenarnya kalau kita mau ulang lagi masih ada semua tempatnya. Sumurnya ada. Comberannya doang nggak ada, udah ditutupin. Jadi jalan ini saking traumanya. Tapi sumur yang tadi itu dekat nggak sama rumah Kaniken? Yang sumur deket. Dekat ya? Deket banget. Berarti yang nggak habis pikir tuh di sumur sih. Maksudnya kayak baru di taruh, itu iya. ini. Tadinya nggak ada. Tadi nggak ada ya. Oke, itu dia tadi cerita dari Kaniken nih mengenai urban legend di suatu kampungnya ya, di daerah Tangerang, dan itu bisa dibilang terornya kolong wewe ya, wewe gombel. Wewe gombel, kolong wewe ya, beda-beda. Dan itu memakan korban sampai 4 mungkin lebih lah ya, yang diketahui cuma 4 nih ya. Dan yang meninggal 3, yang 1 selamat, alhamdulillah ya. Dan ya mungkin kita doain aja nih buat yang diculik itu, yang udah meninggal, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga aja nggak ada kejadian penculikan kayak gitu lagi lah ya. Enggak sih, aman sih sekarang. Aman sama sekali. Karena mungkin zaman sekarang udah agak maksudnya udah canggih lah. Paling pergi-pergi sendiri, kalau nggak ada pergi sendiri nggak tahu mana. Paling hilang-hilangnya diculik mantan atau gimana. Oke, anak muda biasa. Oke nih, terima kasih banyak nih Kaniken. Ya. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Kaniken di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini.
Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Kak Niken juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.